Baiklah sobat-sobatnya, menjelang pengumuman untuk kelulusan P3K Guru 2022, di sini tentunya kita selalu memantau di portal guru honorer yaitu guru P3K kemdikbud.go.id dan juga memantau di sscsnbkn.go.id. Nah, ketika kita ingin mencoba untuk login di mana nanti kita itu bisa mengetahui apakah kita itu lulus atau tidak, ternyata di sini ada tampilan yang seperti ini. Application is not available. Atau terkadang di sini notifikasinya berganti menjadi 504 gateway timeout. Terkadang kondisi ketika kita login ke akun kita masing-masing, ternyata di sini kita mendapatkan tampilan yaitu SSCSN tidak bisa diakses, menampilkan 504 gateway timeout, ataupun juga ketika kita mencoba login maupun pakai HP ya, entah itu pakai HP ataupun juga pakai laptop, application is not available. Nah, kira-kira penyebab dan solusinya bagaimana? Apakah ini pertanda bahwa akan segera pengumuman, akan ada kabar gembira, ataukah mungkin akan ada penundaan? Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, kalau misalkan kita mau melihat pada sejarah ya, ini adalah ketika itu juga pernah terjadi hal yang serupa yang mungkin nanti akan bisa bermanfaat untuk kita saat ini. Yaitu ketika kita login ke akun sscsnbkn.go.id menggunakan nick dan juga password kita, maka di sini kita mendapatkan tampilan yaitu 504 gateway timeout. Kemudian juga kita mencoba login pakai HP, itu juga application is not available, demikian. Seperti ini adalah kemarin pernah terjadi teman-teman, yaitu pernah terjadi ketika kita memasuki jadwal rangkaian untuk pemilihan formasi. Kemudian juga terjadi pada rangkaian untuk pengumuman pemilihan formasi ini, kemudian juga untuk di sini adalah kita mencetak kartu peserta ujian ya. Ini juga muncul hal yang serupa, yaitu ketika kita login ke akun SSCSN ini tidak bisa untuk mencetak kartu peserta ujian yang seperti ini. Dan pada akhirnya beberapa saat kemudian ini adalah sudah bisa mencetak kartu CASN tahun 2022. Nah, untuk yang kondisi saat ini menjelang pengumuman ini, apakah kira-kira juga seperti itu? Apakah nanti ada kemungkinan lain? Nah, di sini kemarin ketika kita tidak bisa mencetak kartu peserta ujian dikarenakan kita nggak bisa login ya, yaitu 504 gateway timeout ataupun juga application is not available. Maka di sini langsung ada klarifikasi yaitu dari BKN teman-teman, yang mana disampaikan ketika itu yaitu di sini, hai sobat BKN, saat ini sedang ada maintenance ya, ada maintenance sistem yang menyebabkan beberapa layanan BKN ini mengalami kendala teknis ya, hingga kemarin itu adalah sampai dengan 15 Januari 2023. Kemudian setelah di sini dilakukan maintenance, ini adalah kemarin itu langsung muncul yaitu link ya, yang mana di sini kita bisa login. Kemudian teman-teman yang ketika itu memasuki saat-saat untuk mencetak kartu peserta ujian, ini juga bisa mencetak kartu peserta ujian. Dan juga ketika itu juga pernah terjadi yaitu ketika dilakukan pemilihan formasi ya. Ketika dilakukan pemilihan formasi, ini juga sudah langsung bisa memilih formasi seperti itu teman-teman. Nah, soalnya di sini kalau misalkan saat ini adalah menjelang pengumuman hasil seleksi ya untuk P1, P2, P3 dan juga pelamar umum, tepatnya di tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari. Nah, ini sejak tanggal 1 Februari 2023 pagi tadi ini adalah kita pantau juga kita mendapatkan notifikasi yang serupa ketika login ke akun SSCASN. Sehingga di sini dalam hal artian maintenance ini adalah sedang dalam persiapan ya, persiapan migrasi yaitu data pencetakan kartu peserta ujian ke akun SSCSN. Sehingga beberapa saat kemudian ini teman-teman sudah bisa login, kemudian bisa mencetak kartu peserta ujiannya. Nah, selanjutnya kalau misalkan saat ini ketika kita mau melihat pengumuman hasil seleksi untuk yang tahun 2022 untuk pengumuman finalnya, ini tentunya tanggal 2 nanti akan segera dimulai. Berikutnya di sini kita login mendapatkan notifikasi demikian, yaitu 504 gateway timeout dan juga application is not available. Ini adalah menjelang pengumuman untuk pelamar prioritas 1, 2, 3 maupun juga pelamar umum, di mana untuk saat ini merupakan nantinya itulah pengumuman final ya. Jadi kita nanti bisa melihat pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3 dan juga pelamar umum nanti mulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari tahun 2022. Nah, kira-kira untuk kondisi yang seperti ini nanti apakah berlangsung lama? Kira-kira sampai kapan? Apakah sampai besok tanggal 2 sampai tanggal 3 ataukah jam berapa? Tentunya hal tersebut kalau misalkan saat ini inilah masih tanggal 1 ya. Tanggal 1 sudah kondisinya ini adalah seperti ini.
berarti nanti kalau menurut perkiraan saya sendiri, ini adalah nanti ini akan menjadi indikasi yang lebih baik ya. Sepertinya ini adalah nanti sudah mulai dipersiapkan sejak dini dari Panselnas, bahwasanya untuk seluruh data kelulusan dan juga ketidaklulusan ini sudah mulai di-input ya, yaitu ke sscsnbkn.go.id, sehingga nanti pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 ini dengan tepat waktu sesuai jadwal, teman-teman nanti sudah bisa melihat kelulusannya ya di akun SSCASN. Jadi kalau misalkan seperti ini kita pantau secara berkala, nanti akan ada kabar gembira ketika sudah dibuka. Kita pantau nanti sampai malam nanti ya, jam 11, kemudian setelah lewat jam 12 malam ini kita selalu pantau untuk mendapatkan kabar gembira terkait tentang kelulusan ini, teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini ada 3 link ya untuk kita nanti mengecek kelulusan, baik itu secara individu maupun secara kolektif untuk penempatan P3K guru tahun 2022-2023 nanti. Ya, mana di sini seperti tutorial yang pernah saya berikan tadi pagi, yaitu ini teman. Untuk mengecek kelulusan dan penempatan individu, ini kita bisa mengecek di portal guru P3K kemdikbud.go.id. Kemudian untuk kita mengecek kelulusan individu kita, termasuk juga untuk kita melihat nanti kita itu ditempatkan di mana. Kemudian juga kita mengisi DRH atau daftar wetidok kepada teman-teman yang nanti lulus di Pascasanggah. Inilah kita masuknya di sscsnbkn.go.id. Kemudian untuk kita mengecek kelulusan kolektif, ini kita bisa berkunjung ke portal instansi masing-masing dengan alamat yaitu data sscsnbkn.go.id/info. Nah, saat ini yang sedang bermasalah ini adalah yang pada bagian yaitu di kedua ya. Ketika teman-teman cek untuk kelulusan individu di sscsnbkn.go.id, ini adalah kita tampilannya masih tidak bisa diakses. Inilah merupakan pertanda baik bahwasanya nanti untuk pengumuman ini tidak akan ditunda. Artinya pengumuman nanti akan tepat waktu. Nyatanya sehari sebelum diumumkan ini untuk penyiapan data, migrasi data ini sedang berlangsung. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini untuk jadwalnya teman-teman, yaitu untuk jadwalnya ini adalah pada tanggal ini mulai tanggal 2 ya. Sekarang tanggal 1, mulai tanggal 2 sampai tanggal 3 teman-teman sudah bisa melihat pengumuman hasil seleksi P1 sampai dengan P4. Sekarang tanggal 1 ini sudah mulai dipersiapkan ya untuk data kelulusan kita di akun SSCASN. Nah, selanjutnya nantinya kita login ya. Ketika teman-teman lolos nanti akan dapat tampilan yang seperti ini, hasil prasanggah. Ini menyatakan Anda lolos P3K Guru 2022. Namun untuk hasilan finalnya, ini adalah hasil akhirnya akan disampaikan ya. Ini pada saat masa sanggah sudah berakhir, yang mana nanti kita akan mendapatkan tampilan. Kalau misalkan teman-teman di pasca sanggah ini kita itu lolos, nanti akan langsung muncul juga yaitu link untuk pengisian DRH seperti ini. Kemudian juga ketika teman-teman tidak lolos di pasca sanggah, maka teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini, yaitu pasca sanggah Anda tidak lolos CASN 2022. Jadi saat ini untuk SSCASN sedang nggak bisa diakses, telah merupakan dalam rangka kepentingan yang lebih besar, yaitu dalam rangka maintenance ya, yaitu untuk migrasi data, penyiapan data kelulusan teman-teman ya, yaitu apakah nanti kita lolos atau tidak, dikarenakan di sini nanti mencakup indikator bukan hanya kita itu menunjukkan kepada kita bahwa kita lulus atau enggak lulus, namun juga nanti sekaligus penyiapan untuk link pengisian DRH. Dan kita ingat semua nanti pemberkasan dan pengisian DRH itu dilakukan secara online paperless melalui akun SSCASN. Oke, demikian, selamat menanti kabar gembira, selamat menanti keindahan teman-teman nanti untuk kita bisa lulus P3K ya di tahun ini. Demikian, semoga bisa mencerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.